Kekelani Tuhan, percakapan yang manis kal, perjumpaan antara Yesus di Beru Samaria. Aku laku tah tahlip nge pengalaman dulu, tapi pengalaman tak masing-masing, di mana kita pernah merasa terasing di sebuah komunitas, pernah kita merasa bagi belolar tangke ibas kegeluh nenda, kujapepi kita lali ingan tak cinep, lali jelma memperkuankan kita, bahkan kita dianggap aib, tidak disukai, tidak dibutuhkan atau ciga tekalake. Perasaan si bagenda biasana adi cinep bas kita baci lanai sitah jatanah kerah. Dampakna baci kita dungna nurut-nuruti bana, mengundurkan diri dari semua jenis perkumpulan atau menghindari kerumunan-kerumunan, narik bana dari semua sumber-sumber persekutuan dan sebagainya. Baci jadi mungkinlah se-ekstrim saja, dia hanya tinggal berdiam dalam sebuah perasaan, tapi kita merasa sendiri dalam kehidupan. Untungnya terjadi ibasada bangsa. Jika itu terjadi dalam sebuah masyarakat, ruang gerak tak semakin sempit. Uga kedika jadi sektor tak baserunggun tak. Tedah teta di bata ku gereja pela siakap entabah, PJJ lah siakap entabah. Uga dijadi i rumah. Sirang ningen langasup terus kendingen lantabah. Tadingkan rumah ningen biar kaita jadi cakap, usur-usur ningen nanam neraka. Kira-kira begitu. Kondisi-kondisi yang tentu sulit kalau si pekena alu diri entah sendiri. Dan biasanya jelma dinggo masuk ku tahapan sadenda dia akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk memulihkan hidupnya kepada situasi yang normal. Pelakabaci kita sisa, kita membutuhkan. Mungkin ada beberapa teman atau beberapa situasi yang mempercepat proses pemulihan. Turiturin si ogekan kita ndak emas ada turitirin si jadi mandi Beru Samaria. Si arah cerita yang baca si tangkap kesimpulan sementara. Yesus ingatan sama ia sekala di Beru. Si dalam proses perjumpaan rasa Yesus, reh ya ciger-ciger, janah rehku tapi ciger-cigre, sebuah indikator atau sebuah tanda maka ia sekala di Beru sila apang jumpa ras jalma sintram. Karena di Beru biasa aku tapin pagi-pagi jumpa ras di Beru sideban tahpe pernanden sideban. Maka karabun ka jumpa karas pernanden sideban itapin. Ada apa? Tentu lid masalah. Amin gila ituliskan sejak awal dalam teks enda. Kehadiran aku sumur sudah menandakan bahwa dia adalah perempuan yang mungkin lanai lid sima-simana, lalik teman arih, atau bahkan dia sedang dalam posisi menghindari masyarakat ramai. Kita kan lanta abah jumpar celma sintram. Kutapin ciger-ciger adalah sebuah solusi gelah olah jumpar ICP sin cakap kenia. Amin gelape jumpa tetap ngia cakapkan kalake. Bas cerita enda berita nugah pertama adalah Tuhan hadir di sumur tempat dia selalu pergi sendirian. Aku endam si malam nak kalateku. Tanpa diminta oleh perempuan ini, Yesus ada di sana. Tanpa perempuan ini harus bikin proposal terbeluh muat ukur Tuhan. Sebelum dia mengaku dosa, sebelum tah nalepakna, sebelum tah nampak kena kerina kai sila beres bas dirina, Yesus sudah ada di sana. Bukankah ini keajaiban bagi kita? Aku salah sada si manis kelkuakap tentang Tuhan tak. Dia selalu ada bagi kita sebelum kita mengenal diri kita dan kita memulihkan diri kita dari semua kebejatan dan kekurangan kita. Bukan sebuah kebetulan Yesus ada di sumur Ikutasika renda. Maka mari si perhatikan renda. Ada banyak berita anugerah sukacita. Ibas kesempatan renda. Si pertama Yesus ada sebelum orang lain meminta. Yesus hadir di tempat persembunyian terjauh. Di tempat persembunyian menarik diri paling dalam dari perempuan Samaria.
Baci katakan, tidak ada satu lokasi pun di dunia ini yang boleh membatasi Tuhan dengan orang-orang yang dia cintai. Lali sada lokasi si pebaci balengi di batas anak-anak si ikelengina. Kalaupun itu disembunyikan sedalam mungkin dalam kepribadian kita. Tugas tak berngena apakah kita menyadari Tuhan datang dan menunggu kita di dalam kesendirian, keterpurukan dan keterasingan kita. Mari sinenkat berikutnya, manis sekali. Bagereh di Brunei. Yesus lebih menakan cakap. Di terjemahan bahasa Karo sebelumnya agak lebih santun lagi daripada terjemahan edisi Alkitab Tasadena. Di terjemahan berikutnya sebelumnya ibas ayat pe-6 rahnina Yesus mandi Brunei. Oh bibi, entah siti lawena, gelah ku inam. Betapa sopan itu ya. Sementara semua orang menghindar dari perempuan ini karena mungkin suaminya banyak atau baci jadi ngolit penyakitna si menjangkit menular, si mengerikan maka si tuhuna ia diasingkan oleh masyarakat dan tidak punya sahabat. Jadi justru pada perempuan yang diasingkan dan dianggap bahaya, dianggap nista secara spiritual dan dianggap malapetaka atau penyakit secara kesehatan, justru Yesus meminta air dari mereka. Ipindo di bata lau arah di Bruenda padahal ise pela pernanggit mindo lau menbana. Ada apa ini? Cara Yesus memperlakukan manusia, selalu dia cari bagaimana proses memartabatkan orang yang sangat direndahkan. Dia selalu membuka gerbang kedekatan sebelum dia sebenarnya berbicara tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Sebelum Yesus berbicara tentang pertobatan, dia memperlakukan perempuan Samaria begitu terhormat. Oh bibi, entah sitik lawena. Padahal jauh-jauh sebelum dia minta air, itah Yesus maka diberuenda. Secara etik moral labo beresa. Ternyata proses memperbaiki orang lain bukan dengan terlebih dulu mengungkit-ungkit membesar-besarkan kesalahan mereka. Penerimaan adalah selalu menjadi gerbang masuk dalam proses pembaharuan kehidupan. Bahkan bukan sekedar penerimaan tapi pemartabatan. Kasus atau teks tenda yang pertama dilakukan oleh Yesus adalah seolah-olah minta bantuan pada mereka yang dianggap najis dan haram. Kenapa? Karena Tuhan memiliki prinsip bahwa mencintai jauh lebih cepat untuk memperbaharui daripada memusuhi atau mengasingkan orang lain. Terjadi dialog unik-unik bas teksena. Nina di Brue ngaloi. Sama sekali tak nyambung ini. Nina di Brue, kam kalak Yahudi, aku kalak Samaria. Engkai maka pindon dulau ina man bangku sebab biasanya Yahudi langit make KIP singgo pakai kalak Samaria. Dalam kalimat di Brue tersimpan segudang memori yang bisa kita pelajari. Leben katakan di berusaha Samaria kam kalak Yahudi padahal dia tidak kenal Yesus. Apakah Yesus Yahudi atau bukan Yahudi? Apakah dia orang Jordania? Apakah dia orang yang lain? Dia tidak kenal Yesus. Tapi memang jelma singgo terpuruk memasuki tahapan depresi yang cukup berat. ICP jumpa rahasia ibayangkan adalah orang yang memusuhi dia karena mungkin kalak Yahudi sudah menunjukkan sikap-sikap tertentu untuk memperlihatkan bahwa orang Samaria adalah najis, kafir dan haram. Maka bastakal di berwendandai ICP enggo jadi Yahudi karena dia di luar kesadarnya atau sudah memasuki alam bawah sadarnya bahwa semua orang yang menghina aku jangan-jangan sama dengan Yahudi. Jadi dia sebelum mengenal orang sudah juga menciptakan bahwa orang juga buruk di dalam alam bawah sadarnya. Kalau si terpuruk depresi atau mungkin baci si katakan memiliki kehidupan yang tidak baik, sebelum orang menyimpulkan dirinya, dia juga sudah memberi kesimpulan buruk terhadap orang lain.
aku tahu gua pengalaman tak. Adi pernahkah memasuki masa trauma? Atau pernah bertemu dengan masa-masa traumatis? Baca jadi, ise penggo kasih akap lanai beresa. Enenggo bali ras pinangko. Pinangko ngenani se pelo tuk banai lalak pirasatna. Perbual pelo pernah tuk ngenani se pe sebab ise pe bualina. Penipu pun ekstra hati-hati terhadap siapapun karena dia sudah kenyang dengan pengalaman tipu menipu. Diberu sama Rienda juga mengalami proses berpikir yang sama. Dia juga sempat menyimpulkan bahwa semua orang adalah orang Yahudi yang suka menghina kaum seperti aku. Lah merawa Yesus bagai pecarana rukur lang baci kak begenda ya nak kenda kelengi pelador mate kozen teh aturkan bam longkon saman kelengan perpelungan pertibien dan baci kak bagian ini Yesus. Tapi lah kapan Yesus bagai sedap kali Yesus jadi dibatal ke lepak pe kita rukur lah kita buang kena. Bahkan Yesus membuka percakapan selanjutnya. Apa katanya? Nina Yesus adi tandaindu pemeredi bata janah adi tandaindu si mindo lau. Man bandu yang tentu pindo ndu bana lau kegeluhan. Sir banca lanai kam bene. Oke. Apa jawaban perempuan ini tadi? Enggak nyambung lagi. Zabat ndu timpana naka timba ka jadi persoalan. Betapa tak nyambung nenggo bagi kuan-kuanan wirau sablang bawa golok. Enggak nyambung goblok na begem kira-kira. 3 kali kak ndu lah nyambung, 2 kali lah nyambung. Jenari kanina Tuhan Yesus. Baci ku berikan bandu lau kegeluhan, si mereka sumbul kegeluhan berburak-burak. Rekana nina di beruan andai. Jabat ndu timbana. Masuk ke ganjalan berikutnya, ketidaknyambungan berikutnya dari perempuan ini. Ijendam naik krina nini bulang kami Jakub. Rasa anak-anak narsa suhena. Melokin katakan du jagon kakak masa ni bulang kunai. Muka mulai terjadi perbandingan. Persoalan level lagi. Padahal tidak Yesus berbicara tentang level pada saat ini. Yesus berbicara tentang apa yang paling dalam dicari oleh manusia. Yaitu makna kehidupan. Makar jawab ka Yesus. Kalau singinam lawenda muas dengar. Tapi lau si kubrekan man bandu. Erbahanca. Erburak-burak ibas dirindu bahkan mereken kegeluhan si tuhu-tuhu lar kerikrin. Oke, masuk lagi percakapan berikutnya. Endat jawaban keempat dari perempuan Samaria. Bereda ge bangku lowenea. Gelah lanai aku muas-muas. Janah lanai perlu aku ndigan pe kujenda. Agak ngeri. Adili sekala mindo man banta berekan dage bangku penapat gelandigan pelanai kamku perlukan nina agak ngeri kangkak bagai ngerana. Berekan dage bangku penapat gelasan digan pelanai perlu kita jumpa ulihi. Kira-kira begitu. Tentu percakapan enda ketidaknyambungan berikutnya. Cenari nina Yesus laka merawat Tuhan Yesus to dage lagi perbulangan du. Ras kam kujenda. Yesus mengajak dia supaya tidak berpikir untuk diri sendiri karena ndai dia berpikir untuk dirinya sendiri. Alangkah banyaknya orang di dunia ini dalam keterdesakannya memang selalu bergumul untuk kepentingan pribadi. Lanai sempat ia rukur guna kepentingan si deban. Kuakap kita pe bancing si alami lake perpulungan GBKP dalam situasi terdesak dan rasa khawatir tertinggi. Baci jadi kita pe terjerumus kepada bahaya berpikir untuk kepentingan pribadi. Enda, masa-masa COVID enda, masa-masa meledak dalam sinabung. Baci jadi, godaan berpikir perempuan Samaria bisa menjangkiti kita krina. Berpikir kita untuk dirinta. Gelah olanai aku bermasalah secara personal. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus pada orang yang membangun tembok si pertama kam Yahudi aku sada Maria. Jabat ndu timbana. Petelukan jagonkin kamasani bulangku. Peempatkan bereken dageman bangku saja. 4 kali kalimat tenda.
adalah sebuah kalimat yang tak nyambung dengan apa yang sebenarnya dibahas oleh Tuhan Yesus. Tapi amin bagegia, ajari Tuhan Yesus dengar di berundai. Ula bandu isi sada, legi dage bulangan lu. Erbual kadi beruenda, tahap pelimakan, malit bulanganku. Lu kan du sabar ke Yesus 5 kali adalah nyambung. Tapi begitulah Tuhan sayangnya sama kita. Semakin tidak tinggi kenyambungan, semakin besar upaya Tuhan Yesus mencari jalan agar kita memahami kasih dan sayangnya. Kekalani Tuhan masa-masa kopi tena. Baci jadi kita pelanai siang kanda sedeban. Baci jadi semakin banyak masalah. Baci jadi semakin banyak tantangan. Pergumulan bas keluarga, bas gereja, bas masyarakat, mungkin bas pendahinta. Adisi pakai rumus Tuhan enda, kira-kira apakah yang kita temukan sekarang dalam jiwa kita? Jika Yesus semakin banyak penolakan, tantangan, dan ketidaknyambungan dengan perempuan Samaria, semakin gencar dia membongkar rasa kasih sayang kelang ate sirah nabas di batanari. Apakah kita juga akan bersedia? Semakin banyak yang tidak kita sukai, semakin buai sila nyambung ras kita, galangan kelang ateta, asangkan sila siakap teng-tenge. Kuakap adili bagai kalak GBKP keren ke gereja tena. Mungkin ada catatan khusus mana anak GBKP ke Banjai Kota. Bagai man GBKP secara keseluruhan, semakin banyak yang kita tidak sukai, lebih besar lagi perjuangan kita untuk mencari jalan, membawa apa yang lebih baik daripada sekedar kondisi tidak baik. Aku pe bergumul aku baca teksena, karena teksi ku bersikapkan bahan duena. Terjadi ope dengar kasus sinabung, rempet bagenda kasus enda, agak luar biasa teks tena ngerana membantah. Teman-teman ta si mungkin itu ture-ture dalam sinabun, entah ijapa pe kameringan. Apakah yang akan kita katakan pada Tuhan Yesus pada malam hari ini? Adi nina Tuhan Yesus, adi arah biak Tuhan Yesus, arah buena penolakan. Semakin besar cinta yang dia bagikan, semakin besar tembok pemisah yang dibangun manusia, semakin Tuhan mencoba mendekatkan diri kepada kita. Arah buena sila bagi ukur, arah buena Tuhan nawarkan kebaikan. Apakah baswarena berkenan kita mencoba meniru Tuhan Yesus? Rah buena siakap sila tang-tang, rah buena kiniulin akan kita sodorkan bagi kehidupan. Rah buena pemana situasi lah siakap tang-tang, semakin kreatif kita mencari jalan. Rah buena siakap kondisi sila memadai, semakin gencar kita menciptakan jalan untuk mencintai di tengah-tengah tantangan. Jawaban diberu Samaria dan lalit perbulanganku. Terakhir kalau maka katakan Tuhan Yesus, payo kata andu beru, bibi. 5 kali kepeka merzabu si gundarie pelakabo resmisa. Tapi proses-proses percakapan yang dituntun oleh Yesus supaya tidak terjadi proses mempermalukan. Yang dibangun oleh Yesus adalah proses penyadaran diri. Dan sebelum proses penyadaran diri, Yesus memulainya dengan proses penerimaan, pemartabatan. Adikku tangkap alur-alur berpikir Tuhan Yesus enda. Nehken si payuepe terpaksa tengkal cibalna. Nehken si tuhuepe terpaksa cerdik kita darami dalanna. Lang bacikal ngenina Tuhan, engkau butet, ngokol dan 5 kali serah si gundarepe langka. Robah kolang pagi ku cekak ko na banci. Tuhan tidak melakukan itu, kalaupun itu mungkin benar, faktanya benar, lah terbuali. Tapi kebenaran pun idarami Tuhan kadalanna, gelah icibalkan rikutkan pengertiin di beru Samaria. Semaka kebenaran itu akhirnya menjadi dipahami sebagai kasih sayang. Bahkan kejujuran Yesus, ketegasan Yesus ditangkap sebagai kasih sayang. Kai nina diberi terakhir, nina diberundai, nabi kepekam Tuhan.
nabi KPKM Tuhan. Man bantah keluarga-keluarga GBKP. Baci jadi bas masa-masa sulit ena. Li ngate taman katankan man pasangan ta, man anak ta, taman kalak sideban. Ku gereja, ku pemerintah sideban. Berapa kali kita menyuarakan kebenaran jatuhnya tidak diterima sebagai kebenaran. 3 kali kita ngajarkan anak tak na labo ipahami anak sebagai kebenaran. 3 kali kita negor dehara tah perbulangan, tapi jatuhnya tidak diterima dipahami sebagai cinta. Jika memang sudah benar-benar kita mau membawa kebaikan, kebenaran dan cinta, kuakap berngenda baci kita erlajar ajaran-ajaran Yesus. Di beruman perubahan, Yesus ngenda menahan diri mencari cara untuk kebaikan si perempuan Samaria. Nina nini bulang tanai, kam si lepak, aku si robah. Jangan-jangan pada konteks sekarang ini kita membutuhkan kepintaran dan hikmat jenis ini dalam rangka membawa kebaikan. Tapi pesan utama dalam kerina teks ini bukan soal trik, bukan soal teknik memahami orang lain. Tapi yang pertama dari semua inti teks, bahwa Tuhan selalu ada bagi kita sebelum kita meminta, dan kasih sayang Tuhan selalu jauh lebih besar daripada penolakan kita. Surah-surah dibata gelah kita menjuah-juah hendak beli dan asa surah-surah entah gelah kita selamat. Bagaimana kira-kira renungan tak berngena? Mari kita coba-coba meniru pola hidup Tuhan ta. Jangan hibas kesempatan enda masa-masa sulit COVID dan kasus delang sinabun. Jangan-jangan dibutuhkan kehadiran nande, Bapa, di tengah zabu, di tengah masyarakat yang akan membawa ketentraman bagi mereka yang hatinya gundah gulana atau mungkin dalam rangka proses depresi berat, arkitekan tekanan atau kesendirian. Anak-anak tak permata latah nakai gundari dahina kujuma laandang dat konsen modal galang dayakan murah ngurondong atena laya pang dahi mama mamina masa kopi tenda empo atena laya pang ninget kencaman nande bapana ban idah negulut. Lalu apa yang kita lakukan pada anak-anak kita? Anak-anak tas sekolah PR 6 melala online 24 jam melala ka kegiatan na adi sekolah anah nalit PR tedah dengar tenda jagar-jagar jam 10 harus setengah 12 sebab jam keluar main-main adalah relaksasi membuat mereka kembali segar ngalakan sekolah nanga di jam sada. Di rumah PR lang ngadi-ngadi. Nande bapa pe jarang kamper kuankan. Teman main-main pelalit. Jangan-jangan anak kita juga tertekan di rumah. Lalu siapa yang membawa kabar baik bagi mereka? Kecuali nande ras bapa, muria ras mamre akan menjadi seperti Yesus yang menunggu di sumur saat anak dan keluarga kita membutuhkan pelepasan relaksasi dari ketekanan hati dan jiwa mereka.